Hai, ketemu lagi. Aku mau ngelanjutin ngebacain mm, buku novel kisah nyata yang kemarin. Kemarin sampai apa ya? Sampai hari yang ke-48. Kita akan lanjutkan hari yang ke-49 dari Notes Left Behind 135 hari terakhir bersama Elena. Sekali lagi aku bilangin ya, ini aku ngerekamnya natural aja, nggak pakai gimana-gimana kayak gitu. Mungkin ada suara-suara burung di luar, burung berkicau, anak-anak berteriak di luar kejar-kejaran, atau bunyi kendaraan. Aku bilang natural, alami aja aku ngerekamnya. Sama kayak mungkin waktu ibu ngedongeng kayak gitu kan, waktu mau menjelang tidur kayak gitu, model-model kayak gitu aja. Eh, ini aku bikin mungkin kalian pengen apa ya, hobi sih baca novel tapi nggak ada waktu, kecapean mungkin pulang kerja kayak gitu kan. Kalian bisa dengarkan sambil merem kayak gitu, atau sambil bisa juga kalau sambil masak. Jadi karena nggak ada gambar-gambarnya kayak gitu kan, jadi aku khusus suara aja mau ngebacain untuk kalian sobat-sobat tercintaku kayak gitu. Aku banyak koleksi novel dan aku akan bacakan kalau bisa semuanya nanti kan. Kita habisin buku yang satu ini dulu. Ini adalah koleksi novel-novel kesukaanku yang aku pilih, yang udah lama aku koleksi kayak gitu. Aku senang banget baca novel, kayak hobi lah kayak gitu kan. Mungkin teman-teman gak ada waktu ya, ini aku sharing kayak gitu ya. Mudah-mudahan kalian tertarik dan senang gitu aja. Oke, kita mulai lanjutkan yang kemarin. Hari yang ke-49. Aku bacain ya. Hari ke-49, 16 Januari. Aku ingat ketika Elena merasa terancam oleh sekolah. Pertama-tama ia takut pada perawatan harian. Kemudian ia takut pada hari pertama masuk taman kanak-kanak. Ia melingkarkan lengan kecilnya pada tungkai Mom dan mengusap air matanya. Hari kedua, ia bahkan menangis lebih banyak. Kukira jika kau telah tahu apa yang kau hadapi, kau bahkan akan lebih takut. Hari ketiga hingga ke hari ketujuh, malu-malu memberi salam kepada guru-guru dan teman-teman. Dan terus memegangi tangan Mom hingga masuk ke gedung. Dari hari ke-8 dan seterusnya, semua berjalan jauh lebih baik. Ia masih memegangi tangan kami selama mungkin dan masih membutuhkan paling tidak 5 kali ciuman dan pelukan sebelum ia mau pergi dari kami. Tapi jika ku ingat-ingat lagi, ciuman itu berjumlah paling tidak 6 atau lebih. Ya, kami adalah orang tua tersisa. Orang tua yang masih mengantarkan anak-anak kami hingga ke pintu, sementara yang lainnya mencari perlindungan pada mobil hangat mereka ketika suhu dingin menyerang. Pasti masih ada beberapa tambahan setelah setiap akhir pekan dan absen, tetapi kami adalah yang kerap hadir dari kelompok itu. Hingga hari ini aku tidak tahu apakah itu karena ia membutuhkan dukungan atau kami yang tidak dapat melepaskannya. Tetapi itu tidaklah penting sekarang. Aku akan ada baginya setiap pagi sejak sekarang hingga ia pergi kuliah. Mungkin lebih lama lagi. Tentu saja itu agak terlalu melindungi, tetapi kupikir ia akan sangat menghargainya. Ketika ia SMA dan aku berjalan 5 kaki di belakangnya, ia akan menoleh ke belakang dan memperkenalkan temannya padaku dan berterima kasih padaku karena menemaninya. Baik, mungkin tidak begitu. Apa yang berbeda dengan Elena bukanlah tentang bagaimana ia memasuki sekolah, tetapi bagaimana perasaannya ketika kebanyakan anak
pulang meninggalkan pintu dengan berteriak-teriak ketika lega. Elena akan membicarakan betapa ia merindukan sekolah yang baru saja ditinggalkannya. Ia akan menceritakan padaku tentang seni, tentang berbagi bangku, tentang makan siang, dan ia juga akan mengatakan padaku tentang rencananya besok hari. Hingga hari ini aku tidak dapat mengerti di mana menghilangnya kegembiraan itu antara pukul 3 siang hingga 8 pagi keesokan harinya. Tetapi guruku melakukan ini, dan guruku yang tampak sebagai satu-satunya topik percakapan kami di meja makan malam. Bahkan pada akhir pekan ia akan berperan sebagai guru, lengkap dengan tongkat penunjuknya dan papan tulisnya. Jika kau kebetulan temannya, semoga sukses memerankan guru. Itu adalah peran yang memang dibuat untuknya. Kasihan Gracie, ia hanya akan mengangkat tangannya selama 4 tahun lagi. Ketika Elena datang ke sini dan harus patuh pada serangkaian tes dan obat sehingga mudah dimengerti jika ia menjadi tertekan. Semua orang merawat tubuhnya, namun tidak ada yang merawat pikirannya. Tidak kreativitasnya, tidak belajar, tidak ada kemajuan. Sementara tubuhnya sembuh, pikirannya mengerut. Mereka menawarkan waktu konsultasi kejiwaan, malam-malam nonton film, dan bahkan hadiah-hadiah. Tetapi tidak satu pun menunjukkan hasilnya. Maka ketika kami menemukan ada pusat pendidikan di rumah sakit ini, kami segera tahu jawabannya. Aku membayangkan bahwa anak-anak tidak serumit itu. Kami pikir mereka memerlukan pengertian dan kenyamanan ketika padahal seharusnya yang mereka butuhkan adalah tantangan dan sedikit dari kenyataan. Sebulan yang lalu, Elena sangat memerlukan keduanya. Ia tahu ia menderita sesuatu yang sangat buruk. Jika tidak, mengapa ia mendapatkan perhatian seperti itu selama ini? Maka setelah 2 bulan menyembunyikan pertemuan kami di belakang pintu dokter yang terkunci, ia membuat kami membicarakannya di depannya. Itu membuat kami berdamai dengan apa yang positif maupun yang negatif dari penyakit itu. Sedangkan untuk tantangan, ia hanya membutuhkan untuk diberikan kesempatan untuk belajar dan berkeras untuk mempelajarinya di sana. Maka sekolah adalah jawabannya. Hari ini perilakunya lebih baik daripada sebelumnya. Ia tidak saja bahagia dengan dirinya, tetapi mungkin lebih percaya diri daripada ketika ia masih di rumah. Walau ia masih bergantung pada tungkaiku setiap kali mengunjungi dokter, ia tidak pernah lupa waktunya sekolah. Itu pertanyaan pertama yang ditanyakannya ketika aku mendapatkan jadwal untuk keesokan harinya. Aku kagum pada pengertiannya akan waktu ketika ia mengingatkan aku tentang janji ketemu sekolahnya beberapa menit sebelum sekolah dimulai. Kemudian tanpa diminta ia pergi ke lift dan naik ke sekolahnya. Dengan ransel gulungnya, ia berjalan cepat melewati para perawat dan pasien-pasien lainnya, meninggalkan aku yang bergegas mengikutinya. Tolong aku Tuhan, jangan sampai aku tertinggal. Aku tahu ia tidak pernah menunggu. Sekolah adalah tujuan dan sebuah kegiatan rutin, itulah yang dicintai dari kehidupannya dan yang dibutuhkannya sekarang ini. Menjadi seorang anak lagi. Sekolah tidak lagi hanya pendidikan. Hari yang ke-51. 18 Januari. Di rumah Memphis, kau mulai sebagai yang tidak dikenal, hanya menjadi keluarga. Dengan dapur biasa, ruang keluarga, dan acara-acara yang mendukung. Kau segera saja berbagi pengalaman, kenangan, dan kepedulian dengan 50 keluarga lainnya. Ketika Elena dan aku pertama tiba, kami adalah orang asing. Telah pindah ke rumah itu seminggu lebih awal daripada keluarga lainnya di rumah sakit. Ketika kami mulai nyaman di sana, kebanyakan keluarga lain justru pindah keluar. Tetapi kemudian keluarga lainnya mulai berdatangan. Lalu satu persatu mulai mengerti keadaan buruk mereka. 5 minggu kemudian segalanya berubah. Dengan sebagian besar keluarga telah menjalani terapi radiasi hampir 6 minggu dan hampir selesai. Mulai bersiap untuk pulang ke rumah.
Keluarga pertama pulang besok. Kami pulang hari Kamis depan. 6 keluarga lainnya mulai berkemas dan bersiap untuk sekolah. Tetapi ketika kami mendekati penyelesaian terapi radiasi, penampilan dan rombongan kami membuat kami tampak jauh berbeda. Tampaknya di dalam kelompok kami ada 2 jenis keluarga. Jenis pertama, mereka yang menghadapi terapi berbulan-bulan, jika tidak bertahun-tahun karena tambahan kemoterapi dan operasi-operasi. Keluarga-keluarga ini memiliki waktu 2 minggu hingga 1 bulan untuk pulang, tetapi mereka akan kembali untuk serangkaian baru kemoterapi berat dan berminggu-minggu di rumah sakit. Walau mereka menghadapi keadaan yang paling sulit, perkiraan keadaan mereka relatif positif. Lalu mereka yang berada di sini untuk mendapatkan terapi radiasi saja atau gabungan radiasi dan kemoterapi. Mereka bisa pulang selamanya dengan pengecualian mereka harus datang untuk pemeriksaan kadang-kadang sekali sebulan. Beberapa hal dalam kasus ini perkiraan-perkiraan itu masih 85% selamat. Aku iri pada keduanya. Kami juga akan pulang setelah 6 minggu dan kembali hanya untuk pemeriksaan sebulan sekali. Walau aku senang sekali dapat membawa pulang putriku, lebih baik menginap di sini berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun jika itu artinya perkiraan selamat akan mencapai lebih dari 10%. Lagi pula kami berbeda. Itu klaksonnya yang jual sayuran. Oke, lanjut. Kebahagiaan sekarang menggantikan keputusasaan. Orang tua yang sama yang berkerumun di ruangan itu setiap pukul 2 pagi tidak mempunyai kesempatan tidur padahal mereka sangat membutuhkannya. Sekarang mereka seolah bersaing siapa yang akan dibolehkan pulang ke rumah lebih cepat. Makan malam diisi dengan percakapan tentang sekolah, permainan basket, kerja, dan perjalanan. Pencarian artikel tentang cancer di internet yang tidak pernah berakhir, cangkir-cangkir kopi yang tak berdasar dan celana piyama. Namun, aku tetap tidak merasakan perbedaan. Hari ini hanyalah hari ini dan besok terasa masih terlalu jauh. Harapan adalah janji abadi. Hari yang ke-52, 19 Desember. Tetapi pikiran sama pentingnya dengan terapi jasmani. Hari ini kami memusatkan perhatian pada pikiran, padahal rumah sakit bukanlah tempat yang tepat untuk memulainya. Maka setelah terapi radiasi, kami berangkat melakukan perjalanan ke tempat lain. Kali ini ke kompleks yang lebih besar yang kami tahu, The Opryland Hotel. Aku sudah puas dengan pergi ke museum, mall, dan gang-gang, tetapi kurasa aku juga membutuhkan terapi pikiran. Jika kau tidak dapat melihat hal itu dari jurnalku, sebenarnya pikiranku sudah tidak terlalu optimistis lagi akhir-akhir ini. Jelas Opryland Hotel bukan tempat bagi anak-anak kecil. Di sana kau tidak akan menemukan tunggangan yang menghibur, tokoh-tokoh film kartun atau seluncuran air. Tetapi tepat sekali bagi Elena. Tampaknya ia sudah tidak terlalu kekanakan untuk memulainya. Jika diberikan pilihan antara sebuah roller coaster dan perpustakaan, ia akan memilih yang kedua. Baginya dan kami, Opryland adalah surga. Sejak ia memasuki kamar, ia berlari ke balkon, membuka pintunya dan berseru, "Dad, kesinilah, lihat hutan itu." Kemudian ia harus menelpon Grandma, Mom, dan Allison hanya untuk menceritakan kepada mereka tentang apa yang dilihatnya. Ia pun tidak berhenti sampai di situ. Ia juga melanjutkan menelpon siapa saja yang kira-kira mau mendengarkan. Betapa tempat ini adalah tempat yang paling mewah yang pernah dikunjunginya. Selama 2 jam itu, yang kami lakukan hanyalah duduk di balkon, minum air yang luar biasa dari keran kamar mandi, dan menawarkan sulang kepada pemandangan memukau itu. Terima kasih kepada keluargaku yang merupakan keluarga bersulang.
Kemudian setelah mengetahui bahwa Mom salah belok ke Louisville sehingga belum akan tiba di sini dalam 2 jam, kami memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar hotel itu saja selama Elena mampu. 1,5 jam kemudian dan setelah hampir berjalan sejauh 6 mil, aku mengaku kalah. Ternyata ia telah berlatih sangat banyak dalam kelas terapinya, lebih banyak dari aku yang hanya di hilir mudik ke dapur dan ke kamar. Jalan-jalan kami terakhir dengan balapan di jalan hutan hotel itu dan Elena meninggalkan aku di dalam debu. Untuk pertama kalinya ia benar-benar berlari dan merasa cukup percaya diri untuk tidak hanya berjalan cepat. Keseimbangan selalu menjadi rintangan terakhir kami, namun kini tampaknya kami boleh menghapusnya. Satu lagi alasan untuk berpesta. Ternyata setelah mengenal Elena lebih jauh, para pegawai Opryland Hotel memutuskan untuk turut serta dalam perayaan kami dan bergabung pula. Pendek kata, Elena adalah seorang putri sementara kami terkagum-kagum melihatnya. Cara hebat mengakhiri hari dan luar biasa untuk merayakan kembalinya Elena sebagai anak-anak. Selamat. Hari yang ke-53, 20 Januari. Berarti yang tadi itu salah cetak. Berarti hari yang ke-52 19 Januari, bukannya 19 Desember. Maaf. Ini di cetakannya 19 Desember. Padahal seharusnya 19 Januari. Oke, hari ke-53 20 Januari. Para putri sekali lagi menerima pelayanan kebangsawanan di Opryland Hotel. Tampaknya para staf pelayanan telah mengangkat Elena sebagai bagian dari mereka. Mereka memberinya hadiah-hadiah, makan pagi di atas tempat tidur, dan sekarang jubah-jubah mandi untuk tamu Opryland Hotel dengan ukuran yang tepat. Ini hebat, terutama ketika melihat betapa piyama Elena dan Gracie sudah tidak pas lagi bagi tubuh mereka. Rasanya tidak pantas sarapan pagi di beranda dengan perut menonjol keluar dan batas kaki celana yang berada di dekat lutut mereka. Setidaknya jubah-jubah mandi itu membuat kami layak menjadi penghuni hotel ini. Mereka juga punya piyama untuk kami karena tergesa-gesa Brock tidak membawa piyamanya, sehingga ia harus tidur dengan mengenakan jeans dan t-shirtnya. Syukurlah mereka juga memberikan sehelai jubah baginya. Selama sehari kami lupa akan keadaan Elena dan mencoba menjadi sebuah keluarga utuh. Tentu saja hal itu tidak berhasil. Gracie membutuhkan perhatian, Elena bertengkar dengan Gracie, sementara Brock dan aku lupa seperti apa rasanya menjadi orang tua utuh lagi. Menurut Brock, kami harus belajar menjadi keluarga utuh lagi. Aku tahu ia benar. Selama 2 bulan yang telah lalu itu, kami hidup terpisah masing-masing dengan seorang anak sehingga kami tidak mampu mendisiplinkan yang satu ataupun yang lainnya. Hasilnya ketika makan siang waktu kami habis untuk mengejar Gracie dan Elena, sementara kami sangat ingin berkomunikasi. Aku tahu ini akan berubah ketika kami kembali bersama lagi di akhir minggu. Walau aku juga tahu bahwa kami benar-benar membutuhkan waktu sebagai orang tua mandiri, hanya kami berempat untuk kembali normal. Aku khawatir jika tidak begitu kehidupan kami akan menjadi lebih berantakan dengan kunjungan-kunjungan keluarga dan teman-teman. Sementara dukungan kami terima, kami juga harus menemukan jalan kami sendiri. Walau kami telah melewatkan waktu bersama selama 3 hari, Brock dan aku belum dapat saling berbicara selama lebih dari 5 menit tanpa tersela. Aku akan senang sekali bertemu lagi dengannya minggu depan jika keadaan memungkinkan. Hari yang ke-54, 21 Januari. Kemarin ketika kami pergi ke mall itu, kami masuk ke toko yang menjual perlengkapan petualangan. Kami melihat kayak, sepeda, ski salju, dan sepatu roda. Dalam keadaan biasa, toko ini adalah toko impian, namun dalam keadaan kami sekarang,
Aku lebih mencari perlengkapan untuk jiwa daripada impian. Kami berjalan ke seluruh sudut toko itu sambil bergandengan tangan, Elena dan aku. Aku tersadar betapa kami tidak pernah melakukan hal seperti ini. Brock dan aku selalu menginginkan berkayak bersama kedua gadis kami dan bermimpi memiliki sebuah kayak dua pendayung, lalu membawa kedua gadis kami meluncur di jalan air atau danau-danau. Sekarang aku sadar betapa tidak sabarnya aku menanti musim panas. Kami melihat-lihat sepeda lalu teringat pada sepeda-sepeda kami yang berdebu di ruang bawah tanah bersama dengan gandengannya yang kami beli setahun yang lalu. Kukira kami harus bersepeda dengan mereka sebelum kami disibuki dengan hal-hal yang lebih penting. Aku melihat ski salju lalu teringat bahwa Elena belum pernah berski. Bahkan belum pernah melihat salju yang lebih dari 6 inci tebalnya. Aku sadar bahwa kesempatan itu hilang. Segala hal yang kurencanakan bersamanya telah memudar dan mungkin saja aku tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu. Seperti juga anak pertama yang lainnya, ia tidak akan pernah berani mencobanya sendirian. Sebagai seorang ayah, aku harus mendorongnya, menyeretnya, dan mengajarinya untuk mencintai segala hal baru. Kemudian setelah menangis dan meringis ngeri, ia akhirnya akan menyukainya. Sebentar, ada abang-abang sayur di luar. Tunggu sampai dia menjauh ya. Nanti dia dengar suaraku. Itu adalah abang sayur langganan. Hari ini aku nggak masak, aku punya banyak persediaan di kulkas. Bentar, sampai dia menjauh. Oke, kita lanjutkan. Kemudian setelah menangis dan meringis ngeri, ia akhirnya akan menyukainya. Begitulah terjadi dengan berski air bagi kami berdua. Sekarang Elena mencintainya, walau dapat dimengerti jika kami harus berhati-hati karena kemampuan keseimbangannya dan hal-hal yang menyangkut terapi yang harus dijalaninya. Apakah kami akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan itu semua? Kuharap begitu, tetapi aku tidak akan pernah tahu. Kami masih berada di toko itu ketika aku menjelaskan pada Elena tentang berski salju. Ia berkata, "Mungkin tahun depan, Dad, ketika aku sudah lebih besar. Itu akan menyenangkan sekali." Hari yang ke-55, 22 Januari. Segala nasib baik itu bisa saja diterima selama kau berada di sisi yang diuntungkan, tetapi jika kau adalah yang dirugikan, maka nasib baik itu tidak mudah diterima. Menghadapi kanker, kukira setiap orang tua melihat sisi nasib baik itu sebagai cara mereka menentukan tindakan. Lagi pula kemungkinan selalu digunakan ketika membeli saham, bertaruh di dalam olahraga dan usaha. Ketika membeli saham, bertaruh di dalam olahraga, dan usaha. Akhir-akhir ini aku baru saja memutuskan bahwa nasib baik kami bukan berupa benda wujud. Misalnya, Elena berhasil mengalahkan kanker. Mengapa? Apakah itu karena nasib baik itu? Ataukah itu karena strategi kami yang hebat, stamina atau mujizat atau hukum Murphy? Mungkin itu hanya bagian diagnosis buruk. Apapun itu, nasib baik itu tidak ada hubungannya dalam kesimpulan terakhir. Jika ia adalah salah satu dari 9 dari 10 anak yang tidak mampu mengalahkan kanker, apakah nasib baik itu bisa dipertanyakan? Di dalam benak kami itu hanyalah 100% fakta. Di samping itu, apa makna nasib baik itu jika kau telah kalah dalam permainan untung-untungan? Karena anakmu ternyata mengidap kanker, yang kubayangkan adalah kami ada dalam pertaruhan 1:1.000.000. Kemungkinan nasib baik itu. Semua orang begitu, bukan? Siapapun yang mengidap kanker memutuskan lebih dengan berdasarkan sikap pribadi mereka dan nilai-nilai daripada untung-untungan itu. Dalam kasus Elena, kami juga mengambil keputusan berdasarkan waktu dan keadaan putri kami
ketika itu. Agama juga memainkan peran penting dalam hal ini, walau keadaan-keadaan akhir-akhir ini sulit bagi kami untuk kembali ke agama. Dalam keterbatasan waktu kami memiliki banyak keluarga, mereka yang baru saja didiagnosis, mereka yang telah kambuh lagi, dan mereka yang kehilangan nasib baiknya. Setiap hari aku dikelilingi oleh keadaan yang membuatmu berkecil hati atau tidak berperasaan. Tetapi entah bagaimana kau bisa bertahan untuk tidak menjadi seperti itu. Sementara beberapa orang mungkin saja mengatakan bahwa gaya hidup komunitas itu memberikan rasa aman karena jumlah yang banyak. Kurasa tidak begitu. Menghadapi sesuatu yang tidak mungkin itulah yang membuat jiwa kami kuat, bahkan jiwa mereka yang semula lemah. Kami akan mengalahkan kanker ini. Kami akan melihat Elena lulus sekolah. Kami akan menang dalam permainan untung-untungan itu. Aku akan bertaruh. Oke, sampai hari ke-55 aja dulu. Hari yang ke-56 akan dilanjutkan yang di video selanjutnya. Oke, God bless you. Selamat pagi. Love you all.